जी हरी जगह जी Ahí están en fila. Trump bilang perang Iran hampir selesai. Iran sudah hancur, rudal mereka habis, drone mereka tinggal sedikit. Itu kata Trump 9 Maret 2026, atau 2 hari lalu. Masalahnya, sejak Trump mengatakan itu, sirine di Israel tidak pernah berhenti berbunyi. Pangkalan-pangkalan Amerika di Timur Tengah terus dihantam. Dan kemarin, Korps Garda Revolusi Iran meluncurkan operasi True Promise 4, gelombang ke-23 serangan gabungan drone dan rudal. Jadi, siapa yang berbohong? Saya akan tunjukkan dalam beberapa menit ke depan apa yang sebenarnya terjadi di medan perang Maret 2026. Bukan versi Gedung Putih, tapi versi lapangan, dari Bahrain hingga Tel Aviv, dari Kuwait hingga Samudra India. Karena yang dipertaruhkan bukan hanya kemenangan perang, tapi nyawa ribuan tentara, masa depan energi dunia, dan mungkin Perang Dunia III. Hari ini, Selasa 10 Maret 2026, Perang Iran AS Israel memasuki hari ke-11, dan situasinya jauh dari kata hampir selesai. Kemarin, 9 Maret, IRGC mengumumkan gelombang ke-23 operasi True Promise 4. Targetnya, Pangkalan Udara Sheikh Isa di Bahrain, Pangkalan Angkatan Laut Jufair, Markas Armada ke-5 AS, Pangkalan Udara Ali Al-Salem di Kuwait, dan Pangkalan Udara Al-Azraq di Yordania. Bukan cuma pangkalan, juga fasilitas strategis di Israel, pusat teknologi Beersheva, kawasan Tel Aviv, dan Al-Quds. Sementara itu, di Samudra India, kapal perang Iran IRIS Dena telah tenggelam 5 hari lalu. 104 kru tewas ditembak torpedo kapal selam AS. 104 tewas di satu kapal, tapi Garda Revolusi tetap meluncurkan gelombang serangan berikutnya. Pertanyaannya, dari mana mereka mendapatkan rudal dan drone? Jawabannya ada pada satu kata, produksi massal. Dan kita akan membahasnya sebentar lagi. Tapi pertama, saya ingin Anda melihat sesuatu. Tanggal 3 Maret 2026, pejabat pemerintahan Trump mengadakan briefing tertutup dengan para anggota Kongres di Capitol Hill. Isinya sangat berbeda dari pidato Trump di depan kamera. Menteri Pertahanan Pete Hegseth dan Ketua Kepala Staf Gabungan Jenderal Dane Kane mengakui drone Shahed Iran adalah masalah yang lebih besar dari perkiraan. Dan pengakuan yang lebih mengejutkan, sistem pertahanan udara AS tidak akan mampu mencegah semua drone Shahed. Senator Mark Kelly dari Arizona yang duduk di Komite Angkatan Bersenjata memperingatkan, kita tidak memiliki persediaan tak terbatas. Iran punya kemampuan memproduksi banyak drone Shahed. Pada titik tertentu, ini menjadi masalah matematika. Dari mana kita akan memasok amunisi pertahanan udara? Coba pikirkan, satu drone Shahed harganya $20.000 sampai $50.000. Satu misil pencegah Patriot, $4 juta. Iran meluncurkan puluhan drone setiap malam. Mereka bisa memproduksi ribuan per bulan. Sementara misil pencegah AS butuh waktu bertahun-tahun untuk dibuat. Ini bukan perang teknologi, ini perang pabrik. Dan inilah bagian yang tidak diberitakan media mainstream. Juru bicara IRGC, Brigjen Ali Mohammed Naini, kemarin merespon klaim Trump. Responsnya pedas. Kami tahu bahwa amunisi Anda segera habis dan Anda mencari jalan keluar yang terhormat dari perang ini. Mengapa Anda tidak berkata jujur kepada rakyat Amerika? Trump tidak ingin rakyat Amerika tahu
bahwa semua infrastruktur militer AS di wilayah Teluk Persia telah dihancurkan. Apakah ini propaganda perang? Mungkin, tapi lihat faktanya. Dalam 11 hari perang, Iran terus meluncurkan serangan. Gelombang ke-23 operasi True Promise 4 baru saja diluncurkan kemarin. Mereka menggunakan rudal Khorramshahr 4, Khaybar, Fatah, dan tentu saja drone Shahed. Varian terbaru Shahed kini dilengkapi mesin jet, lebih cepat dari versi awal, sensor optik untuk panduan terminal lebih presisi, dan jangkauan hingga 2.500 km mencakup seluruh pangkalan AS. Trump bilang Iran tidak memiliki angkatan laut, tidak ada komunikasi, rudal tinggal sedikit, drone diledakkan di mana-mana. Tapi kemarin, IRGC menyerang pangkalan udara di Yordania. Kemarin, mereka menyerang pusat teknologi Beersheva 100 km dari Tel Aviv. Sesuatu tidak beres dengan narasi Gedung Putih. That we thought was placed by a drone. Sekarang, konsekuensi globalnya. Harga minyak dunia melonjak. Brent bertahan di atas $84 per barrel. Selat Hormuz, jalur energi dunia, tidak aman. Iran telah memblokade total selama 8 hari terakhir. Trump mengancam jika Iran mengganggu pasokan minyak dunia, AS akan menyerang keras. Tapi ancaman itu dihadapkan pada realitas. Kapal induk AS USS Abraham Lincoln dan kapal perusak AS di Samudra India juga menjadi target serangan Iran. Prancis sekarang mengerahkan 8 kapal perang, termasuk kelompok kapal induk ke Mediterania dan Selat Hormuz. Inggris mempersiapkan evakuasi 94.000 warganya dari Timur Tengah. Sementara itu di Israel, sirine tidak pernah berhenti. Haifa, komunitas utara, pangkalan militer, markas Kementerian Pertahanan, markas Mossad, semua dalam jangkauan rudal Iran. Ini bukan perang kecil. Ini eskalasi yang bisa melibatkan seluruh kawasan. Jadi, kembali ke pertanyaan awal, siapa yang berbohong? Mungkin tidak ada yang berbohong. Mungkin yang terjadi adalah dua realitas berbeda. Di satu sisi, Gedung Putih perlu menunjukkan kemenangan cepat kepada publik Amerika yang lelah perang. Di sisi lain, di lapangan, Iran berbuktikan bahwa strategi mereka, drone murah, produksi massal, serangan bergelombang, tetap efektif menghadapi teknologi termahal dunia. Sekarang, saya ingin dengar dari Anda. Di kolom komentar, tulis pendapat Anda. Menurut Anda, berapa lama lagi perang ini akan berlangsung? Apakah Iran bisa mempertahankan serangan bergelombang ini berminggu-minggu ke depan? Atau justru AS yang akan kehabisan misil pencegah lebih dulu? Saya baca semua komentar. Beberapa akan saya balas di video berikutnya. Kalau menurut Anda video ini membantu memahami situasi terkini di Timur Tengah, silahkan klik like. Ini membantu channel ini terus menyajikan analisis yang tidak Anda dapatkan di media mainstream. Buat yang belum subscribe, pertimbangkan untuk bergabung. Karena ke depan, kita akan membahas bagaimana Israel merespons serangan terus-menerus ini, siapa pengganti Khamenei dan bagaimana dampaknya, dan yang paling penting, apakah Selat Hormuz benar-benar akan ditutup total. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Saya akan terus memantau perkembangan ini jam demi jam. Sampai jumpa di update berikutnya.